Tantangan terbesar dalam bisnis itu adalah merubah bisnis lama menjadi bisnis baru. Itulah yang saya geluti sekarang di logistik, di mana transportasi menjadi urat nadi ekonomi Indonesia, dan ini yang kita harus pertahankan. Dan tantangan terbesar adalah mengelola SDM logistik tersebut. Sebenarnya begini, istilah menguntungkan itu adalah peluang, potensi di kemudian hari. Karena kita melihat industri logistik di Indonesia belum memiliki suatu kekuatan seperti kita lihat cermin pada negara-negara lain. Sehingga ini suatu tantangan dan suatu peluang bagi saya untuk merubah tatanan logistik Indonesia menjadi suatu ekosistem baru yang akan menjadi pusat logistik di Indonesia sebagai persiapan menuju negara maju. Bisnis ini sebenarnya bisnis 3 generasi. Saya kebetulan generasi ketiga. Kita lahir dari bisnis usaha trading, ekspor impor, dan pengangkutan. Di mana itu yang kita kerjakan dari generasi pertama kita membangun bisnis itu dan dikembangkan oleh generasi kedua yaitu ayah saya. Tetapi di saat itu kita lebih memfokuskan kepada usaha transportasi itu sendiri, sehingga saya sebagai generasi 3 meneruskan usaha itu dan kita kembangkan untuk menjadi perusahaan yang lebih kompleks, lebih berdaya saing, dan lebih memiliki value. Dan kita sebut itu sebagai logistik, bukan lagi perusahaan angkutan. Sebenarnya usaha transportasi ini terbagi menjadi klaster-klaster akibat daripada perizinan. Kenapa kita mengklasifikasikan perusahaan-perusahaan kita di bawah naungan Raja Wali Group itu karena faktor oleh perizinan. Sehingga Putra Raja Wali Kencana fokus di pada komoditas, finish good, barang jadi, infrastruktur, building material, dikarenakan perizinan-perizinan tersebut dulunya saat kita mendirikan perusahaan ini belum berkembang. Dan sekarang perizinan di tahun 2015, 2016 itu sudah berkembang menjadi izin multimoda. Nah, di saat izin multimoda ini lahir, disitulah peluang bisnis angkutan-angkutan barang lain yang terintegrasi dengan moda-moda transportasi bisa saling sinergi, dan itu menjadi suatu pertanda bahwa ke depan tidak hanya komoditas, tidak hanya barang-barang infrastruktur, melainkan mulai raw material, energi terbarukan, energi, dan chemical itu menjadi suatu peluang yang cukup baik di masa yang masa akan datang. Kita memiliki suatu mindset yang berbeda dengan perusahaan lain, di mana di perusahaan lain kompetitor kita masih mengedepankan bisnis hanya dengan cara menjalankan bisnis, sedangkan kita mengembangkan bisnis. Maksudnya apa? Maksudnya mereka hanya mengenal suatu aset itu hanya suatu benda, suatu alat, sedangkan kita mengelola aset itu dan mengembangkan aset itu. Seperti contoh begini, di perusahaan transportasi kita lahir dari kontribusi, mulai dari mitra pengemudi kita yang kita sebut driver, mekanik, habis itu baru alat penunjangnya, alat moda transportasinya, yaitu truk. Kebetulan kita mulai dari truk, habis itu ada kontainer, habis itu ada karoseri. Kesemuanya ini kita integrasikan menjadi satu, menjadi suatu aset yang kita kelola, yang kita sebut selalu menyebutkan manajemen aset. Inilah yang memiliki daya saing dan memiliki kontribusi di dalam menentukan arah kebijakan manajemen. Jadi bukan kita hanya peduli terhadap bagaimana truk kita berjalan, bagaimana truk ini menghasilkan revenue, tetapi bagaimana semua aset kita berkontribusi untuk menghasilkan revenue dan mengembangkan bisnis untuk menjadi lebih besar dan menjadi lebih kompleks. Karena tidak ada gunanya bisnis kita jalan,
dengan asumsi truk itu jalan, tetapi turnover mitra pengemudi atau driver itu tinggi sekali, atau kesejahteraan, kenyamanan, dan safety itu tidak diperhatikan, otomatis itu hanya menjalankan bisnis, tidak membangun bisnis. Kenapa? Karena kita akan terjebak di dalam suatu hal yang kita sebut SDM, pengelolaan SDM. Itu yang saya selalu melihat tantangan itu saat pertama kali saya menentukan pilihan mengembangkan bisnis transportasi. Tantangan itu adalah SDM itu. Kenapa itu menjadi suatu tantangan di dulu sejarahnya itu karena kita lahir dari penjajahan Belanda, di mana kebodohan, kemiskinan itu sudah melekat dalam historical sejarah kita. Tetapi kita melihat memperlakukan SDM itu tidak bisa dengan cara kita hanya mempekerjakan dan memberikan upah kepada mereka, tetapi harus memberikan pendidikan, kecerdasan. Karena suatu keyakinan, ide dan gagasan kita kalau tidak diimbangi dengan kecerdasan, bukan kecerdasan pimpinan, bukan kecerdasan manajemen, tetapi kecerdasan semua aset kita. Itulah yang saya yakini, maka di kemudian hari ini akan berkembang. Kita bisa lihat sekarang istilah-istilah baru di dalam dunia ini ya, ada artificial intelligence. Itu kalau dalam bahasa Inggris, kita bahasa Indonesia kan tuh artinya apa? Kecerdasan aset sebenarnya. Bagaimana kita bisa mengelola aset? Aset, kita mengenal aset bergerak dan aset tidak bergerak. Aset, kita bilang aset produktif dan aset tidak produktif. Tantangan itu yang saya melihat bagaimana merubah semua aset itu jadi produktif. Lahirlah di zaman milenial sekarang, itu kita sebut digitalisasi. Sehingga turunan manajemennya namanya artificial intelligence. Itu sebenarnya dari dulu kala sudah bisa dikembangkan, sudah bisa diolah. Kenapa? Karena lahirlah SOP dan ISO itu untuk menuju ke arah situ. Tetapi banyak pengusaha hanya fokus kepada menjalankan bisnis, tidak mengembangkan bisnis itu. Tidak berpikir sustainability development-nya dalam 10 tahun, 15 tahun ke depan. Itu yang saya lihat tantangan itu. Kenapa? Karena SDM di Indonesia yang bisa memperbaiki dan merubah dan bisa mencerdaskan SDM di Indonesia, itu yang akan menjadi pemenang. Ya sebenarnya saya ini menekuni bidang ini untuk menunjukkan dan rasa keprihatinan saya di dunia logistik, terutama lahir dari transportasi angkutan barang ya. Saya melihat bahwa angkutan barang itu dulu image-nya selalu dianatirikan, kumuh, dan SDM macam supir itu dipandang sebelah mata. Dia dianggap sebagai profesi yang tidak dianggap profesi ya. Jadi pengakuan profesi dia itu hanya di lingkungannya dia. Di luar lingkungan dia, status sosial itu agak dikucilkan. Sedangkan saya melihat ini suatu hal yang sangat memprihatinkan, dan rasa saya tergerak untuk ingin memajukan logistik di Indonesia itu karena memang saya mempunyai cita-cita bisnis logistik inilah salah satu kesempatan untuk bisa memberikan kesejahteraan kepada banyak orang dengan skala besar. Karena bisnis logistik tidak akan pernah tergantikan dan selalu melibatkan manusia sebagai penggerak. Mungkin di bisnis lain digitalisasi bisa digantikan oleh komputer, oleh robot. Tetapi saya meyakini bahwa di bisnis logistik inilah kesejahteraan penentuan negara ini, pertumbuhan ekonomi dimulai. Karena dengan logistik yang handal, dengan mitra-mitra pengemudi atau profesi driver yang cukup baik, status sosial yang bagus, saya rasa ekonomi Indonesia ke depan sudah pasti akan lebih maju. Dan Indonesia mau menjadi negara maju ke depan pun
sangat ditentukan oleh kesejahteraan. Yang bisa memberikan pekerjaan, lapangan pekerjaan dalam jumlah besar itu logistik. Karena komponen logistik itu cukup besar. Itulah yang saya impikan. Selain itu cita-cita saya sebenarnya cukup simpel ya. Cita-cita saya ya ingin mengembangkan bisnis ini dan tidak mau legacy dari orang tua saya, dari kakek saya itu punah atau sirna. Saya punya suatu pemikiran yang mungkin agak bertolak belakang dengan pemikiran orang lain ya. Karena saya merasa generasi satu itu sudah capek-capek membangun dan bisa menghidupi generasi kedua, dan generasi dua itu dia mengembangkan untuk diwariskan di generasi ketiga, dan jangan sampai di generasi ketiga kita meruntuhkan. Oleh karena itu kita percaya bahwa generasi lewat generasi itu harus selalu mengembangkan ide, gagasan di eranya mereka. Karena setiap era, setiap generasi itu tidak sama. Tidak semua ilmu, pengetahuan ataupun pengalaman di setiap generasi itu bisa dipakai. Kenapa? Karena setiap era itu pasti ada tantangan, peluang, dan hambatan. Dan solusinya berbeda dengan solusi di era-era dulu. Kenapa? Karena pengembangan, baik di lingkungan, di industri, di kehidupan sosial, budaya, norma, itu selalu beradaptasi dengan manusianya, populasinya. Semakin banyak populasi, semakin cepat suatu era itu akan bergeser. Itulah yang saya mau terus kembangkan, dan saya juga akan berpikir mewariskan juga ke generasi-generasi saya berikutnya. Jangan sampai sirna, jangan sampai bisnis yang sudah dibangun oleh keluarga saya itu hanya putus rantainya di saya. Itulah salah satunya kita dari Family Business juga menjadi perusahaan go public, karena itu cita-cita saya di dalam membangun bisnis. Jadi kalau mungkin di sebagian orang bisa dikatakan itu visi ya. Kalau visi terlalu berat, mungkin banyak orang nggak ngerti kalau bikin bisnis itu visi itu apa gitu ya. Visi itu ibarat cita-cita, pencapaian apa yang mau dicapai. Cita-cita saya dari tahun 2006 waktu itu, saya mulai kerja itu 2003, dan 2006 saya sudah membuat blueprint bahwa saya akan go public di tahun 2020. Dan puji Tuhan memang itu tercapai. Semua blueprint yang saya bangun, semua kesabaran dan keyakinan dan gagasan saya itu benar-benar bisa terwujud. Jadi kecerdasan suatu SDM di bisnis kami ini kan pengemudi. Nomor satu, safety. Safety, kepedulian safety atas kerja dan kinerja. Banyak pengusaha di logistik itu, karena di Indonesia belum ada aturan tentang umur kendaraan, pembatasan-pembatasan kendaraan, dan infrastruktur juga dulu masih tidak tertata dengan baik ya. Jalan tol juga baru aja terhubung. Resiko profesi seorang pengemudi ini tinggi sekali. Bagaimana kita bisa mencerdaskan, sedangkan profesinya aja itu rawan. Itulah pertama kali yang kita lakukan adalah kepedulian sebelum mencerdaskan, kepedulian dulu. Karena mencerdaskan itu sebenarnya peran aktif suatu perseroan itu bisa dikatakan sekian persen, sisanya lingkungan dan government, regulator. Tetapi dengan kita memberikan kenyamanan dan kepedulian terhadap, kita memberikan suatu kendaraan yang layak, terus kepedulian mereka terhadap kehidupan mereka,
Seumpama contoh, anaknya ada yang pintar, kita beri beasiswa. Keluarganya, istrinya juga kita peduli. Kita ajak berhitung berapa kebutuhan dalam 1 bulan dengan profesi supir. Kepedulian ini dulu kita jalin. Lewat apa? Lewat komunikasi dan kekeluargaan. Itu kita bangun. Itu kita terapkan dari SOP kita dari awal, dari pertama kali merekrut sosok driver itu. Karena tidak bisa kita mencerdaskan kalau sosok drivernya atau sosok manusia pengemudinya ini sendiri dari lingkungan yang sudah tidak benar gitu. Tidak mungkin bisa itu. Oleh karena itu kita seleksi. Sampai dengan kepedulian itu sudah bisa kita lakukan, maka kecerdasan. Kecerdasan dimaksud apa? 1, SOP perusahaan. Mereka juga harus paham. Kenapa SOP itu dibentuk? Kenapa aturan-aturan itu dibentuk? Sebagian pengemudi awalnya sangat gerah dan menolak karena kalau bahasa Jawanya ngomongnya ribet gitu ya. Terlalu banyak aturan, di tempat lain nggak ada. Di tempat lain nggak ada. Kita salah satunya dulu tahun 2006, kalau nggak salah ingat saya ya, sebelum perusahaan logistik berkembang pesat seperti sekarang, kita ini perusahaan transportasi yang ISO pertama kali. Aturan nggak ada yang menyuruh ISO itu. Dan malahan saya mengurus pertama kali saya meng-ISO-kan, itu kos. Terus habis itu merubah nih suatu perahu besar yang tanpa aturan, saya rubah dengan banyak aturan. Itu pasti gerah. Wah, ya demo di mana-mana. Supir saya demo. Tetapi perubahan itu harus dilakukan, karena kita tidak bisa memberikan solusi tanpa antisipasi. Antisipasi itu harus kita lakukan dulu, baru sosialisasi, baru melahirkan solusi. Kalau tidak bisa seperti itu, tidak akan pernah ada solusi. Itulah yang akhirnya dirasakan sekarang oleh driver-driver kita. Bahkan driver-driver saya yang dulu, yang keluar karena gerah itu tadi, sudah banyak juga yang kembali. Gitu ya. Karena ternyata apa yang kita bangun itu kita pikirkan untuk 10 tahun ke depan. Dan itu terjadi gitu. Sehingga kecerdasan ini kan suatu hal yang bisa kita katakan pendidikan ya. Pendidikan itu mungkin anak kecil belajar belum tahu dia. Nanti belajar itu untuk apa sih? Ya. Someday itu akan terjawab. Itu yang namanya kecerdasan. Karena kecerdasan itu tidak bisa dicari, tapi harus kita lakukan dengan kesadaran. Karena suatu hari itu pasti akan bermanfaat. Ya, kita tahu saat pandemi sekarang ini semua usaha memang menurun. Ya, kita ada di level berat, sedang, ringan. Kebetulan di perusahaan kami itu masih tergolong ringan. Ya kita di awal-awal itu sih kita terasa cukup berat ya, karena itu ada shock, kita bilang shock culture, sehingga kita harus adaptasi baru dengan aturan-aturan baru, dengan regulasi baru, ya social distancing dan segala macam. Kita ini perusahaan yang memang banyak orang gitu ya. Ini shock culture nih, social distancing. Biasanya supir dengan supir itu kan bahasa Jawanya cangkruan, ya, ngopi bareng, ngobrol bareng. Nah ini sekarang social distancing. Nah itu awal-awal memang shock. Ya tantangan-tantangan itu kita lewati, kita adaptasi pastinya, dan kita lagi-lagi memberikan suatu pembelajaran ke driver. Memang kita ini perusahaan yang selalu 5 langkah di depan, di mana perusahaan lain itu belum memikirkan remote, atau kalau sekarang ini ya zamannya orang itu digitalisasi, atau mungkin yang paling booming itu Zoom gitu ya, Zoom meeting. Kita tuh sudah lakukan itu 6 tahun lalu. Kita udah terlakukan istilah remote, tidak perlu supir bertemu dengan back office, tidak perlu supir bertemu dengan marketing, supir dengan operasional, itu kita sudah lakukan dari tahun 2012.
Gitu. Kita sudah lakukan itu. Memang pengembangan teknologi, tools-toolsnya itu kan berkembang terus, tuh update terus. Jadi dengan adanya corona kemarin, ya kita akhirnya meningkatkan soft skill kita tingkatkan, upgrade sistem, teknologi baru, pengembangan itu kita lakukan. Kenapa? Karena memang posisi saat pandemi ini posisi di mana kita ini yang asalnya bisnis dinamis menjadi bisnis statis. Bisnis yang tidak bisa do action. Meeting nggak bisa, ke customer protokolnya banyak, bahkan customer nggak terima tamu. Jadi kan do action kita apa yang kita bisa lakukan? Kita melakukan restructuring sistem. Sistem old system kita perbaruin, dan kita selalu berpikir 5 tahun ke depan sistem seperti apa. Sehingga kita menerapkan driver management system yang kemarin kita juga dapat award dari bursa. Jadi kita jadi pemenang juga untuk pengembangan internal sistem, supaya kepedulian, saya kembali dengan pernyataan saya, kepedulian, kecerdasan mitra pengemudi kita itu masih tetap kita lakukan meskipun di era pandemi. Sehingga supir-supir sekarang ini sudah bisa melakukan komunikasi jarak jauh dengan level top management. Jadi supir kalau ada kendala di jalan, ada kendala masalah, baik masalah safety, security, apapun, itu selalu real time dengan manajemen. Dan kita juga lagi mengembangkan lagi suatu bentuk aplikasi tentang informasi, berita, regulasi, dan safety yang update. Karena kita harus tahu, safety di jalan itu berkembang terus. Kenapa saya bisa dikatakan berkembang terus? Karena populasi itu bertambah terus. Tidak mungkin safety-nya itu sama terus. Safety dan security itu berkembang terus. Inilah yang kita selalu berikan informasi-informasi ini kepada driver. Dengan cara kita membentuk driver management system, supaya driver pun kita ajak, yang dulunya manajemen yang dinamis, sekarang ini kita ajak semua komponen yang saya sebut sebagai aset manajemen kita, itu dinamis. Jadi dia bisa men-sharingkan kondisi di jalan seperti apa, dia bisa berkomunikasi, dia bisa bikin grup sendiri antar supir, dia bisa tukar informasi, kita juga berikan informasi-informasi yang update. Ini yang breakthrough ini yang tidak pernah dipikirkan oleh pengusaha angkutan barang. Karena saya bukan lagi berpikir bisnis angkutan barang, tapi saya menciptakan ekosistem di bisnis logistik angkutan barang ini. Saya tambah 2 pertanyaan, Mas. Ya. Jadi saya cerita dulu ya, untuk menjawab ini saya cerita. Cita-cita saya itu go public dari tahun 2006. Roadmap saya kita jalankan dari 2008. Kita sudah menerapkan good corporate governance itu dari 2009. Jadi kita bentuk ekosistem profesional dengan manajemen kekeluargaan. Jadi merubah dari family menuju kita profesional itu perjalanan saya panjang sekali, suka dukanya panjang sekali. Dan pembuktiannya luar biasa, terutama kepada keluarga. Salah satunya saya sampai mendirikan perusahaan sendiri, dan sekarang yang di Raja Wali Group, perusahaan saya itu yang paling besar. Pembuktian itu saya mendirikan perusahaan saya sendiri tahun 2006 sampai dengan 2012. Dan baru mendapatkan dukungan full support untuk menjadi suatu holding company yang mau benar-benar menjalankan good corporate governance di level family saya, itu di 2013. Jadi kalau manajemen yang saya bentuk itu dari 2006 kita sudah terbiasa itu. Dan di 2013 family saya good corporate governance, manajemen yang dibentuk oleh family saya, karena itu under entitasnya berbeda-beda, itu kan old management, dan otomatis saya memang restructuring semua.
baik level sistem sampai orang-orangnya kita rubah, baik mindset sama culture, rubah total. Yang mau mengikuti ya ikut join, yang nggak mau ngikutin ya tidak bisa ikut join. Jadi challenging-nya di situ. Karena waktu itu meleburnya, kita ada 4 perusahaan. Satu perusahaan under saya, terus ada PT Putra Raja Wali Kencana Tbk, itu perusahaan saya dengan kakak saya. Itu waktu kakak saya dulu bergabung dengan saya, habis itu baru orang tua saya. Tapi persiapan protokol ya, kita ngomong protokol itu sudah kita susun dari awal. Sehingga dari awal terbiasa profesional. Dan kenapa saya bisa berpikir tadi dengan sistem, kita udah bisa bicara ke depan. Di zaman saya dulu ya, kuliah ya, itu belum ada Facebook. Belum ada Facebook, Google sudah ada, tapi saya sudah bisa melihat ke depan bagaimana kira-kira lah. Makanya waktu itu ada yang menarik sih, saya waktu itu ditarik orang tua saya balik, saya bungsu, saya ditarik duluan. Saya tarik duluan, habis itu 2006 saya call kakak saya bilang, ayo balik Indonesia, kita kerjakan logistik. Di sini logistik very simple, bukan logistik di sini. Di sini bisnis angkutan. Jadi ilmu logistik yang kita belajar supply chain, wah, itu tidak ada di sini, tidak ada. Angkutan dan very old people, old person, old system. Gampang banget. Kesan sombong sih saya tampilkan ke kakak saya bilang, ini ibarat orang saya sentuh aja roboh. Saya bilang seperti itu. Akhirnya kakak saya balik. Memang kita breakthrough semua, ibarat kalau di bisnis gini, merugi dulu lah. Kalau zaman sekarang mungkin bahasanya itu kayak startup lah ya. Kayak startup ya. Bakar uang gitu ya. Kita tapi bakar uangnya bukan yang aneh-aneh. Kita memperbaiki sistem semua. Regulasi, sistem dan segala macam. Dari yang manual itu kita rubah. Dan bahkan saya 2006 itu sudah membuat ERP system. Di mana orang lain itu, padahal itu Excel dan Microsoft Word itu masih baru. Baru itu. Kita sudah bikin ERP system. Saya sudah mengenal artificial intelligence waktu itu. Dan algoritma itu hasil pemikiran dari saya. Kalau truk ini ke sini nggak efisien, bahan bakarnya sekian liter, ini ke sini tanpa nego-negoan dengan driver ya. Nah, itu kita udah bangun dari 2006 dan sistem itu baru jadi meskipun sistemnya 1.0 ya waktu itu ya. 2009 dan kita kembangkan 2.0 sampai 3.0 itu di 2014. Itu sih kita sekilas perjalanan saya merubah profesional dari family merubah ke profesional ya. Tantangannya banyak.